Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana di sini Tuan Muda Abimana yang bersama dengan Kinanti ini melakukan USG atas kandungannya Kinanti. Lalu setelah Kinanti selesai USG, Tuan Muda Abimana pun meminta hasil USG itu kepada dokter. Tentu saja dokter pun memberikan hasil USG itu kepada Tuan Muda Abimana. Lalu setelah diberikan hasil USG tersebut, Tuan Muda Abimana akan membawa hasil USG tersebut untuk pulang ke rumah. Sementara itu di scene berikutnya, ketika Kinanti ini keluar dari ruang USG, ia pun bertemu dengan David. Dan Kinanti pun menyapa David yang saat itu tengah berdiri di depan ruang USG. Ia pun bertanya kepada David kenapa David berada di sini. Lalu David pun bercerita kepada Kinanti kalau ia disuruh oleh Tuan Muda Abimana. Dan rupanya di sini Kinanti pun kembali membahas masalah Amanda bersama dengan David ini. Ia pun mengatakan kepada David kalau David bertemu dengan Amanda itu bukanlah suatu kebetulan saja, melainkan mereka berdua ini jodoh, kata Kinanti. Dan Kinanti mengusulkan kepada David untuk kembali lagi kepada Amanda karena mereka berdua ini memang benar-benar sudah jodoh nih guys ya. Lalu mendapatkan nasihat dari Kinanti pun akhirnya David pun berpikiran kalau ia akan kembali lagi kepada Amanda. Sementara itu di scene berikutnya, rupanya si Amanda ini kembali mengikuti si Joko yang sedang mengendarai mobilnya. Di sini Amanda menyater sebuah ojek online untuk mengikuti mobil tersebut. Dan Amanda ini keliling seharian mengikuti kemana arah mobilnya Joko. Lalu si tukang ojek online pun akhirnya bertanya kepada Amanda akan kemana mereka ini seharian keliling, kata tukang ojek itu. Akan tetapi di sini Amanda mengatakan kepada tukang ojek agar mereka terus saja mengikuti mobil itu, sehingga di sini rupanya Joko ini berhenti dan Amanda pun menyuruh agar tukang ojek online itu melambatkan jalannya. Dan di sini Amanda pun pura-pura menjadi pacarnya tukang ojek online yang membuat tukang ojek online itu pun salah tingkah kepada Amanda. Sementara itu si David ini berusaha untuk menghubungi Amanda melalui teleponnya. Akan tetapi ketika David ini menelpon Amanda, Amanda ini tidak mengangkat teleponnya. Tentu saja di sini David yang sudah mulai bucin kembali kepada Amanda ini merasa sangat khawatir akan keselamatan Amanda nih guysnya. Di scene berikutnya rupanya David yang masih penasaran karena teleponnya tidak diangkat ini lalu menemui Amanda, dan saat itu David pun bertemu dengan Amanda. Dan di sini David menanyakan kepada Amanda kenapa ia tidak mengangkat telepon darinya dan ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Ananda. Dan Amanda yang masih terbawa akan perasaan amarahnya karena David ini tidak mau percaya kepada dirinya. Lalu Amanda mengatakan kepada David, kenapa saya harus bercerita kepadamu terlalu banyak dan mengangkat telepon darimu karena kamu tidak pernah percaya kepada saya, kata Amanda ini kepada David. Tentu saja di sini David pun merasa salah tingkah dikatakan begitu oleh si Amanda tersebut nih guys ya. Sementara itu di scene berikutnya juga terlihat di sini kalau Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana ini sudah berada di rumah mereka kembali. Lalu rupanya di sini Tuan Muda Abimana yang membawa hasil tes atas janinnya Kinanti ini pun memajang semua hasil tes itu di kamarnya. Dan Kinanti pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana, kenapa semua hasil tes itu kamu bawa? Dan Tuan Muda Abimana pun mengatakan kepada Kinanti kalau ia sangat suka dengan hasil tes itu. Dari janin yang sekecil ini, kata Tuan Muda Abimana, akhirnya akan menjadi
orang anak atau menjadi bayi nantinya. Di sini Tuan Muda Abimana sangat senang sekali. Lalu di scene berikutnya saat itu David pun datang ke rumah Tuan Muda Abimana, dan di sini Tuan Muda Abimana memerintahkan kepada David agar memasang seluruh CCTV di rumahnya untuk menjaga keselamatan Kinanti. Maklum saja Tuan Muda Abimana ini sangat khawatir jika terjadi sesuatu terhadap Kinanti yang saat ini sedang mengandung anaknya. Sementara itu si Anita ular kadut ini ya guys ya, ia belum juga tobat ingin mencelakai Kinanti. Ia ingin melakukan sesuatu agar kandungan Kinanti ini nantinya keguguran nih guys ya. Akan tetapi di sini meski Anita ular kadut ini melakukan sesuatu agar Kinanti ini terjatuh, akan tetapi hal itu tidak terjadi. Sementara itu di scene yang berbeda juga terlihat di sini Ana merasa sangat sedih sekali. Ia pun duduk menyendiri di taman karena mereka yang akan pindah dari rumah keluarga Sudirja ini tiba-tiba saja dibatalkan oleh Reno karena mendengar ucapan dari Oma karena Reno ini belum mempunyai pekerjaan. Tentu saja Ana merasa sangat sedih karena batal pergi dari rumah keluarganya Sudirja, dan Ana ini sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan mertuanya si Anita ini yang sangat membenci dirinya. Dan ketika ia sedang duduk bersedih itu, tiba-tiba saja Bijumi ini melihat Ana yang sedang bersedih di taman. Lalu Bijumi ini pun mendekati Ana dan mengatakan kepada Ana, "Kenapa Ana terlihat bersedih? Jangan seperti itu," kata Bijumi ini. "Pasti kamu bersedih karena mertuamu ya," kata Bijumi ini kepada Ana. Dan Bijumi pun mengatakan kepada Ana, "Kamu tidak usah pikirkan masalah mertuamu yang jahat itu, karena memang seperti itulah orangnya," kata Bijumi ini kepada Ana. "Kan masih banyak yang sayang kepada Ana. Tentu saja Oma, Eyang Marta, Kinanti dan juga Tuan Muda Abimana, tentunya Bijumi juga sayang kepada Ana." Di sini Bijumi berusaha untuk menghibur hati Ana yang saat ini tengah sedih karena gagal untuk pergi dari rumah keluarga Sudirnya dan pindah ke tempat yang lain untuk mencari ketenangan. Akan tetapi di sini Reno pun membatalkannya karena ia belum mempunyai pekerjaan. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan Mimin mohon doa serta dukungannya supaya sinetron kita ini kembali naik lagi ratingnya dan menjadi rating teratas, serta sinetronnya diperpanjang supaya kita bisa menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Nah guys, Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.